kalau apa ahli hisab pasti kerasa. Nah, itu pasti kerasa karena itu tadi ngambil ke napas filter ya. Napas super. Ini ada juga untuk keblikan. Karena berat badannya kan posisinya nggak terlalu besar, jadi tulang dapat keblikannya. Ginjal gimana cara ngukurnya? Tangannya ke belakangin satu, terus ke belakangin, lurusin aja, lurusin. Nah, ini kan sikut ya. Nah, ini ginjal. Ini celananya kendorin dikit. Nah, udah. Ini karena kita akan ambil sampai ke sini ya. Nah, ini jadi ini kan tadi di sini. Nah, nggak usah. Lampunya juga segitu-gitunya. Nggak ada. Ini segitu-gitunya lampunya. Ini kita pakai langsung aja biar cepet. Nah, ini jati versi 1. Jangan tidur, Bang. Enggak, belum mulai. Bismillah. Ini jadi tekan dulu ya, tekan, dorong. Jadi jangan langsung jangan diginiin. Tekan dulu baru dorong. Jadi kalau udah ditekan dorong baru Itu jangan langsung dipindah. Jangan. Iya. Nanti baru dia turun. Nah, ini dari ginjal. Ini GT versi 1. Nah, ini ke lumbar. Ini sampai ke sakrum. Gitu. Ya, syaratnya kalau untuk mau nerapi ya kalau kata orang Jawa bilang wayahna ya. Jadi harus dipotong. Kenapa? Karena kalau nggak dipotong, berarti nerapinya kita nggak boleh begini. Nerapinya begini, ya, supaya kukunya nggak kena ke si badan pasien. Gitu. Ini kalau yang punya penyakit dengan masalah pencernaan, diare, gitu ya, difteri, terus tipes, terus GERD, asam lambung ya. Nah, itu dengan metode GT1 ini cepat bisa diobatin. Tuh, bolak-balik. Nah, terus baru kita ke kiri. Nah, kiri. Nah, jangan dikerasin. Kenapa geli ya? Hah? Ketahuan yang ngerasanya. Kerasa tapi emang. Geli apa ini? Enggak sih. Enggak geli, karena rasa sakit. Iya. Kerasa Bang. Padahal pakai jari ya. Ini karena pakai minyak. Nah, ini. Ya, tekan, getarkan. Nah, ini. Nah, terus tengah, yang tengahnya pelan-pelan. Beda dengan tekanan yang tadi di kanan atau di kiri, dia agak ringan. Nah, ini ke sini. Tuh. Sampai agak ke bawah. Sebetulnya harusnya lebih ke bawah ya. Cuman ini karena ini. Dan ini banyak manfaatnya ketika kita nerapi di bawah ini. Biasanya untuk penyakit yang stroke seperti itu juga bisa. Gitu. Nah, terus baru setelah itu kita naik lagi ke atas. Ini ginjal ke atas. Dengan titik awal tadi ya? Iya, titik awalnya tetap ginjal ke atas. Nah, ini mulai ke lambung, terus naik terus. Ini ke paru-paru. Gitu. Nah, ini sambil kita nerapi sambil mendeteksi titik di mana ya yang ada penebalan. Ini ada tebal. Di mana ada sumbatan, ini tebal tuh. Nah, ini. Iya, jadi kerasa. Nah, kerasa ya? Iya, masalah. Nah, ini kan. Ini kalau apa? Ahli hisab pasti kerasa. Ahli hisab pasti kerasa karena itu tadi ngambil ke arah jalur napas filter, napas super. Nah, ini yang ke arah kepala. Ini juga.
Ini yang ke arah mainin liper. Minyaknya sedikit ya itu. Iya, Bebas. sedikit aja. Jadi nggak usah banyak-banyak, nggak usah kayak mandi. Karena ini aja udah masih terasa licin. Walaupun sekarang udah mulai agak keset karena dia udah menyerap ke dalam tubuh. Inilah nilai lebihnya dari minyak zaitun. Makanya kita sarankan pakai extra virgin olive oil. Kenapa? Karena sambil kita untuk nerapi juga, minyak zaitunnya bisa untuk kita minum juga. Jadi kalau extra virgin olive oil untuk diminum juga bisa untuk dikonsumsi. Dan itu bagus untuk melunturkan lemak. Gitu. Nah, ini sentuhannya sama ya, sentuh ke tulang belakangnya dan juga sentuh ke belikat. Gitu. Karena ini badannya kan posisinya nggak terlalu besar, jadi ke tulang punggung dapat, ke belikatnya dapat. Kalau yang badannya lebih lebar, tulang punggung dulu, nanti belikatnya belakangan. Gitu ya. Gitu. Nah ini, dan terus sekarang yang sebelah kiri. Yang sebelah kiri, itu, letakkan. Sentuhin ke tulangnya. Iya, sentuhin ke tulang tengah. Kenapa? Dengan disentuhkan ke tulang tengahnya, kita merangsang stem cell untuk aktif. Stem cell itu adanya di sumsum tulang belakang. Itu. Dia aktif untuk dia meregenerasi sel. Itu. Tapi kalau untuk penyakit-penyakit tertentu, kita akan merangsang mengaktifkan NK cell. NK cell itu natural killer. Nah, natural killer itu adalah dari sel darah putih. Kita rangsang untuk dia aktif dan terus dia membunuh sel-sel yang memang tidak berguna. Iya, sel darah. Tapi sel darah putih, tapi dia bukan hanya membunuh sel yang tidak berguna, itu bisa darah, bisa macam-macam dia bunuh. Gitu. Itu natural killer itu bisa seperti itu. Dan makanya terapi totok punggung itu yang muncul adalah dengan terapi seperti ini peradangan. Jadi munculnya peradangan. Kenapa peradangan ini merah? Kayak orang habis dikerok. Gitu. Nah ini peradangan ini mengaktifkan yang namanya endorfin. Gitu. Jadi orang ketika di terapi itu nyaman. Gitu. Makanya kalau catatan buat kita, terapi itu senyamannya pasien. Jadi jangan orang kayak disiksa. Sakit-sakit. Ya kalau udah kerasa kelihatan kan dari gerakan. Kalau dia nggak ngomong, gitu, dari gerakan, dari bodinya dia yang bergerak gitu kan. Nah kalau udah seperti itu kurangin. Jangan nyesuaiin kayak gitu ya. Iya. Jadi jangan kayak orang mau, iya, jangan sekuat tenaga. Jangan dendam. Jadi kalau tidur boleh ditinggal kan? Hah? Kalau udah tidur boleh ditinggal kan? Kayak apa enak. Sian. Oh, berarti ngatur tekanannya kayak gitu. Iya. Jadi disesuaikan. Jadi kita main feeling ya, perasaan. Jadi jangan sampai ketika kita nerapi orang udah sampai meringis itu masih kita hajar ya terus gitu kan. Tadi bahas pertama lumayan kerasa. Gitu. Udah 2 kali 3 kali. Saat kalau sikuk kiri lambung, Ya, sikuk kiri sama aja. kan ginjal. Sama. Kiri ginjal juga. Ginjal kan ada 2. Gitu kan. Oh, atasnya dikit. Iya, atas sedikit dia. Ya kan berarti kan lambungnya juga lebih ke atas lagi. Gitu. Tapi siku tadi ya katanya. Maaf kalau batas atas sampai tengkuk. Gitu. Nah, kalau misalnya teman-teman nerapi habaib, para habib kan ya, kita nerapi biasanya tuh tengkuknya udah udah kayak agak punuk. Udah ada punuk udah jadi. Nah, itu jangan ditotok di tengahnya. Pinggirnya. Tapi waman aulaha, jadi dari pinggirnya dia. Jadi dari pinggirnya. Jadi jangan di tengah tengkuknya itu. Gitu. Kenapa? Kalau di tengahnya kasihan. Terus pasti sakit itu. Nah, itu. Kalau di tengahnya dari pinggirnya kayak kita ngebongkar. Nanti ntar lama-lama dia habis itu lemaknya. Berarti lu langsung lurus aja kayak nggak nyamping gitu. Iya.
Kalau kanker payudara di sini titiknya, di apa? Payudaranya kan di depan, posisinya di sini. Nah berarti di ininya posisinya di sini juga. Gitu. Jadi bolak-baliknya sama. Jadi kalau masalah di jantung kan di sini, gitu kan? Makanya terapinya di sini. Gitu. Ada beberapa orang yang jantungnya di kanan, nah itu beda. Nah, gitu. Kalau yang secara standarnya jantung itu kan di kiri, jadi lebih banyaknya di kiri. Tapi di kanan juga tetap bisa diterapi. Gitu. Kalau ini sebelah sini kan potensi. Nah itu. Kalau yang sebelah sini untuk jantungnya. Iya. Oke, duduk. Nah ini untuk yang finishing dan focusing. Oke. Jadi nggak biar ini kan tadi hitungannya sekitar ada 10 menitan ya. Nah ini sekarang yang untuk finishingnya. Ini yang kanan, ini yang ke arah kepala. Kepala bagian kanan. Dari mulai mata, dari mulai otak, mata, terus sinus, terus polip, nah itu penyakitnya. Terus Bell palsy, ini juga bisa diobatin. Karena itu ya pengalaman. Ya? Iya. Bell palsy itu kan saraf, tapi saraf yang di muka. Saraf di muka itu dari mata, bibir, gitu kan. Bisa hidungnya. Cuman saya belum pernah lihat Bell palsy hidung. Kalau Bell palsy mata sama Bell palsy mulut udah. Kalau hidungnya terbengkok. Kalau Bell palsy mata, anak saya sendiri Bell palsy mata. Gitu. Kalau Bell palsy mulut kan si Rano Karno ya. Itu Bell palsy mulut. Nah, ini masih ke bawah juga. Dibongkar juga. Nah, ini. Nah, yang kirinya gimana caranya? Kiri gunakan kiri. Tangannya yang kiri aja. Yes. Ini buat yang stroke juga bisa diperbaiki di sini sampai ke jantung. Ini yang koroner atau bypass. Ini sentuhkan ke tulang belikat. Nah ini. Nah ini baru nanti entaskan, buang. Ini selesaikan. Ini. Oke, sudah. Oke, itu ya. Oke, sekarang silakan praktek. Yuk, ya berpasangan. Waktunya sudah terbatas. Untuk pendulu. Apa yang di sini? Tangan. Oke, yang agak ke sana. Ya, tapi jadi tes. Tangannya gini. Gunanya apa dengan bentuk ini? Ini yang jari apa? Telunjuknya ditekan oleh jari manis, jari tengah. Biar lebih ada tenaga. Belum itu.